Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Liza Sultania dengan NPM 24106312500032. Di sini saya akan membahas mengenai analisis platform dalam ekosistem DeFi atau Decentralized Finance. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa itu ekosistem DeFi, lalu dua platform yang akan saya pilih, kemudian analisis layanan dan use case, keunggulan, potensi, dan risikonya, dan yang pasti paling terakhir adalah kesimpulan. Nah, DeFi ini adalah inovasi finansial yang memungkinkan orang melakukan transaksi keuangan tanpa perantara seperti yang bisa kita rasakan sekarang, yaitu bank ataupun lembaga pembayaran. Semua proses berjalan di blockchain, yang berarti yang pertama, transparan, kedua, tidak bisa dimanipulasi, yang ketiga, bisa diakses oleh siapa saja, yang keempat, menghilangkan biaya perantara. Nah, dalam ekosistem DeFi ini terdapat berbagai layanan. Yang pertama, ada Decentralized Exchange ataupun DEX, terus ada lending dan borrowing, ada yield, farming dan staking, asset management, dan yang terakhir ada liquidity pool. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang bisa saya sebutkan segitu aja. Nah, di sini saya akan menganalisis terkait dua platform yang sudah saya sebutkan di awal. Yang pertama, ada platform Uniswap. Nah, apa itu Uniswap? Nah, Uniswap ini adalah salah satu DEX terbesar di dunia. Nah, platform ini memungkinkan pengguna untuk menukarkan aset kripto tanpa order book. Mereka menggunakan mekanisme AMM ataupun Automated Market Maker, di mana likuiditas berasal dari pengguna, bukan market maker tradisional. Nah, layanan utamanya pertama ada swap token, yang berarti pengguna bisa menukar token ERC20 dengan cepat karena prosesnya ini otomatis. Kedua, ada liquidity pool, yang mana pengguna dapat memasukkan token ke pool dan mendapatkan fee dari aktivitas trading. Yang ketiga ada yield ataupun earning, jadi provider likuiditas mendapatkan keuntungan dalam bentuk fee. Nah, ada juga use case berdasarkan white paper. White paper Uniswap menguraikan beberapa use case utama. Yang pertama, ada penyediaan likuiditas terdesentralisasi. Jadi siapapun bisa jadi penyedia likuiditas, maka ini akan lebih demokratis. Kedua, ada trading otomatis tanpa perantara, jadi swap tokennya langsung dari wallet. Terus ada juga prinsip AMM, yang mana harga ditentukan oleh rumus XY sama dengan K bintang. Nah, terus ada juga token governance ataupun UNI. Pemilik UNI bisa voting tentang masa depan protokol. Nah, kelebihannya ini yang pertama, cepat, tidak memerlukan verifikasi identitas, terus juga transparan 100%, risiko manipulasinya harga lebih rendah, terus juga cocok untuk token baru. Sementara resikonya adalah gas fee Ethereum bisa lebih mahal, ada risiko impermanent loss untuk penyedia likuiditas, token scam biasa muncul karena sistemnya terbuka. Terus ada platform yang kedua namanya Aave. Nah, apa itu Aave? Adalah platform lending dan borrowing terbesar di ekosistem DeFi. Pengguna bisa meminjam atau meminjamkan aset kripto tanpa perantara dan tanpa KYC. Nah, layanan utamanya yang pertama adalah lending. Lending ini pengguna memberikan aset ke dalam pool dan mendapatkan bunga. Sementara borrowing, pengguna meminjam aset dengan memberikan jaminan aset kripto lain. Terus yang ketiga ada flash loan, pinjaman instan tanpa jaminan, jadi harus dibayar kembali dalam satu transaksi blockchain. Terus ada staking ataupun token Aave ini untuk amanan protokol. Nah, use case berdasarkan white papernya yaitu
White Paper AV menyebutkan beberapa use case unik. Yang pertama, borrowing tanpa perantara, jadi semua otomatis dijalankan smart contract. Flash loan untuk arbitrase dan refinancing, pinjam dana besar, eksekusi aksi, lalu kembali dalam satu blok. Interest rate switching, pengguna dapat memilih suku bunga stabil atau variabel. Terus juga ada collateralized lending, yang mana protokol menentukan aman atau tidaknya pinjaman berdasarkan loan to value. Kelebihannya ini, proses peminjamannya cepat, banyak pilihan aset jaminan, bunganya kompetitif, dan keamanannya tinggi karena auditnya ini rutin. Untuk risikonya, yang pertama, risiko likuidasi jika harga aset turun, smart contract vulnerability, fluktuasi suku bunga. Nah, perbandingan dari kedua platform, untuk dari aspek kategori, Uniswap ini menggunakan DEX, sementara AV ini lending dan borrowing. Modelnya, kalau Uniswap ini AMM, kalau misal AV ini collateralized lending. Risiko utamanya, kalau misal Uniswap ini dia impermanent loss, terus kalau misal AV ini dia likuidasi. Nah, analisis menunjukkan keduanya berperan besar dalam ekosistem DeFi. Namun fokusnya berbeda. Uniswap ini lebih ke likuiditas dan trading, kalau AV ini pembiayaan dan leverage. Nah, kesimpulannya, DeFi ini memberikan alternatif finansial yang lebih terbuka dan transparan. Uniswap mewakili sektor decentralized exchange, sedangkan AV ini mewakili lending ekosistem. Seperti itu penjelasan dari saya terkait ekosistem DeFi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.